Ana Ratna belak-belakan ungkap alasan cerai. Deddy Mulyadi sentil guru ngaji istrinya. Deddy Mulyadi menghadiri sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwakarta Rabu 16 November yang beragendakan mediasi dan pokok perkara. Deddy Mulyadi diantar oleh seorang tukang ojek online. Sesampainya di pengadilan, Kang Deddy kemudian masuk ke ruang mediasi. Di tempat tersebut sudah hadir Ana Ratna Mustika selaku pihak yang menggugat cerai. Tak lama mediasi pun dilanjut ke materi sidang pokok perkara. Ditemui usai sidang, Neng Ana menjelaskan soal pokok materi gugatan. Pertama adalah soal rumah tangganya yang dianggap mengalami permasalahan sejak beberapa tahun belakangan, sehingga jalan akhirnya gugatan cerai, kata Ana. Menurutnya, perselisihan terjadi karena soal manajemen keuangan rumah tangga yang dianggap tidak terbuka. Kemudian Kang Deddy dianggap tidak memberikan nafkah lahir dan batin padanya. Terakhir, Ana merasa mengalami kekerasan verbal atau KDRT secara psikis. Itu yang menyebabkan perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga kami, sehingga tadi mediasi tidak ada kesepakatan dan langsung masuk ke pokok perkara, katanya. Kang Deddy Mulyadi menyebut tidak sepenuhnya mediasi gagal. Sebab dalam mediasi perkara hak asuh anak yang semula menjadi pokok perkara berhasil diselesaikan sehingga anak menjadi hak kedua belah pihak. Saya sebenarnya menghadapi seorang istri yang baik. Menurut saya Ambu itu adalah istri yang baik. Cuma Ambu ini sayang terhadap keluarganya, kemudian sangat hormat dan patuh pada gurunya. Itu yang menjadi sesuatu barangkali kegelisahan dia antara ketaatan pada guru dan ketaatan pada suami, kata Kang Deddy. Terkait tuduhan KDRT psikis, Kang Deddy pun menjelaskan secara santai. Menurutnya, dalam undang-undang disebutkan ciri wanita atau istri yang mengalami hal tersebut. Pertama adalah murung secara terus-menerus, kedua kehilangan kepercayaan diri, dan terakhir tidak bisa mengambil keputusan. Jika dilihat dari hal tersebut, tentu saja Neng Ana yang kini jadi Bupati Purwakarta tidak mengalami ketiga ciri tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah ada tanda-tanda itu pada Ambu Ana? Murung terus, tidak bisa mengambil keputusan, kehilangan kepercayaan diri. Menurut saya terbalik. Ambu sebagai bupati saat ini justru sangat pede, percaya diri, katanya. Kang Deddy juga mempertanyakan apa yang kurang dari sisi ekonomi keluarga. Menurutnya semua sudah tercukupi, terlebih Neng Ana sebagai bupati banyak difasilitasi oleh negara, mulai dari makan, minum, mobil, pakaian, hingga ajudan. Kemudian, kata Kang Deddy, ketiga anaknya hidup serba kecukupan. Anak pertama sebentar lagi menyelesaikan kuliah di salah satu PTN Bandung, begitu juga anak kedua yang baru masuk PTS di Bandung, dibiayai oleh Kang Deddy. Anak yang paling besar sudah hampir selesai di Unpad, yang kedua masuk Unpar, Fakultas Hukum. Biayanya dari mulai uang masuk sampai biaya kos saya yang jamin. Yang bungsu lagi lucu-lucunya diasuh oleh Teh Elis. Biaya pengasuhannya, gaji tiap bulannya saya yang menjamin, karena tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga, kata Kang Deddy Mulyadi. Sejumlah aset keluarga pun sangat mencukupi untuk anak cucu, seperti di Pasawahan yang menjadi rumah keluarga dan tempat anak-anak dibesarkan. Begitu juga rumah di Wanayasa yang juga sangat layak. Itu saya urus tiap hari dan bayar pajak juga listrik yang setiap bulannya lebih dari 20 juta. Itu saya yang bayar. Disitulah hidup saling bersama, saling berbagi. Urusan beras sudah ditanggung negara, urusan lain saya yang nanggung, termasuk aset-aset anak saya untuk masa depan, ucapnya. Sebagai pemimpin, lanjut Deddy, sudah sepatutnya tidak lagi memikirkan diri sendiri. Namun yang lebih penting, seorang pemimpin harus memikirkan kepentingan rakyat yang mana saat ini masih banyak mengalami kesusahan, mulai dari PHK hingga urusan usia muda menjadi PSK untuk menyambung hidup. Itu yang harus kita pikirkan, karena pemimpin itu sudah tidak boleh lagi memikirkan dirinya. Pemimpin itu ditugaskan memikirkan rakyat, katanya. Terakhir, Kang Deddy juga berbicara tuduhan Neng Ana soal syariat Islam. Terkait hal tersebut, Kang Deddy yang juga aktif di berbagai organisasi Islam seperti HMI, baik mempertanyakan soal syariat Islam. Ia mempertanyakan, Neng Ana pergi umrah bersama keluarga termasuk anak keduanya dan guru ngajinya tidak meminta izin terlebih dulu pada Kang Deddy yang masih berstatus suami. Dan guru ngajinya seharusnya bertanya pada saya sebagai suami, ini istrinya mau pergi dengan saya bagaimana boleh atau tidak. Tugas guru ngaji itu mendamaikan, bukan memberikan hukuman pada seseorang. Jadi misal ada murid di pengajarannya bermasalah, tugas guru ngaji mendamaikan. Telepon saya, ini istrinya begini, ngadu ini, begitu.
Bukan sekedar ngasih air doa agar anaknya lupa sama bapaknya. Itu tidak boleh, kata Kang Deddy Mulyadi. Setelah melayani pertanyaan wartawan, Kang Deddy Mulyadi pun langsung meninggalkan Pengadilan Agama Purwakarta menggunakan ojek online yang dari awal mengantarnya.